wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ja'ala sakinah fi qulubil mu'minin wa bil huda wa mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, sahabat budaya dimanapun Anda, Alhamdulillah di acara pagi ini kita semua masih bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat dengan ucapan alhamdulillahi ahyan wa amatana wa ilaihin nusyur. Dan di acara batin RRI Surabaya bersama dengan Kementerian Surabaya, acara ini semakin jaya dan bermanfaat bagi kita semua, tak dan dimanapun dengan berada. Untuk acara ini tema yang diambil adalah sedekah jariyah atau sedekah. Banyak sekali baik itu hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sedekah jariyah. Di antaranya Rasulullah SAW yang hadisnya sudah sangat termasuk, idza mata bin in qata amalu talasin. Kalau anak cucu Adam sudah meninggalkan dunia ini, semuanya pasti akan terputus, dan yang akan dibawa adalah ketiga hal. Yang pertama sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah atau ilmu ilmu bermanfaat, awalnya salih yada'ullah, doa anak-anak yang soleh. Para sahabat budaya ini dimanapun panjenengan berada, oleh karena itu sedekah jariyah ini disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bukan hanya sedekah itu untuk amal jariyah kita, nantinya kita hidup di alam barzakh ataupun nanti selanjutnya di alam akhirat. Bahkan di alam dunia kita, kalaupun kita gemar keluarkan sedekah jariyah, insya Allah bermanfaat bagi kita. Dan yang terlebih penting dari itu, kata Rasulullah SAW, sedekahus sirr ta'midatus sur, sedekah itu bisa menolak mati dalam keadaan syukur khatimah. Oleh karena itu, jak daning di mana kita berada, apa yang kita banggakan? Amal apa yang kita banggakan? Salat kita kah? Puasa kita kah? Atau amal-amal yang lain? Belum tentu mengantarkan kula panjenengan untuk menjadikan hati dalam keadaan khatimah. Tetapi yang terlebih penting itu adalah ada yang mengantarkan kita, ada yang menolong kita, yaitu sedekah untuk mengantarkan kita menjadi husnul khotimah. Mudah-mudahan kita
dan pendengar semua, tak danengeng dengan berada dengan kali ini menempatkan Pulau Pandemi jadi nanti dipanggil oleh Allah Taala dalam Fatimah ya Rabbal Alamin. Para mustami'in tak daneng genap. Bahkan Allah SWT mengatakan Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa mimma razaqnahum sirran alaniyah min qabli an ya'tiya yawmun la fihi wa la khilaf. Kata Allah SWT, Qul, katakan wahai Muhammad, li ibadiyalladzina amanu, bagi hamba-hambaku yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa isi dari perintah ini para yang kami cintai? Yang pertama adalah sholat, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat. Dan yang kedua, fiku mimma razaqun, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan mimma razaqnahum, sebagian dari harta yang kita miliki, bukan kesemuanya, hanya sebagian. Kalau kita mau semua ya dimonggo-monggo, hanya sebagian dari harta dan benda kita yang kita miliki sirron, dengan waktu mungkin rahasia, wa alani, dan terang-terangan. Jadi kedua-duanya boleh, kita diperbolehkan rahasia boleh, dengan terang-terangan boleh. Dengan terang-terangan itu untuk memberikan kepada para mustami'in dimanapun berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Allah mengatakan masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'at wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Diumpamakan bagi mereka yang mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diumpamakan mereka menanam sawi fi kulli sumbulatin mi'at habbah, dan setiap biji sawi itu tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap 7 tangkai tumbuh 100. Jadi 1000 contoh, salah satu contoh. 1 dikalikan 7 dikalikan 100 menjadi 700. Dan ini dianalogikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah pohon. Pohon itu bisa beranting-ranting, bisa juga bercabang-cabang yang sangat banyak. Jadi kalau kita mengeluarkan harta benda yang kita miliki bukan hanya 700, 7.000, 7 juta, bahkan mungkin berjuta-juta kata Allah SWT. Ini yang dijanjikan oleh Allah SWT. Bahkan dalam ayat selanjutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan bagi mereka yang aku kehendaki Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya masuk ke muslimin, cak naning dimanapun panjenengan berada, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang mengeluarkan harta bendanya tanpa pakai tiket. Cak naning dimanapun panjenengan berada, kata Rasulullah SAW, "Likulli syai'in miftah wa miftahu babir sidqah." Setiap sesuatu itu pasti ada pintunya. Setiap sesuatu itu pasti ada pintunya.
dan terbukanya dari pintu kita harta benda kula panjenengan adalah kita mengeluarkan sedekah. Ma'asyiral muslimin, otomatis dengan kita semakin banyak beramal, semakin banyak kita bersedekah, memang pada logika kita itu adalah mengurangi dari apa yang telah kita miliki. Tapi pada hakikat Rasulullah SAW, terbukanya pintu rezeki kita adalah dengan kita mengeluarkan sedekah. Ya. Mudah-mudahan dengan sedikit apa yang disampaikan ini bisa menambah pengetahuan kita, semangat kita untuk mengeluarkan, untuk berbagi antara sesama kita yang sangat membutuhkan, di antara tetangga-tetangga kita mungkin yang sangat membutuhkan. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah SWT rezeki sebagai orang yang diangkat untuk bisa memberikan mereka mengurangi beban mereka. Amin. Demikian, Mas Ustadz. Nggih Ustadz. Nggih. Matur nuwun Ustadz niku wau sampun mukadimah seputar sedekah jariyah. Dados sedekah jariyah niku saged niku nggih bisa menambah napa nggih rasa membantu kita, rasa kemanusiaan kita, ngoten nggih Ustadz nggih. Dengan bersedekah niku kita juga pasti mendapatkan banyak hal. Maksudnya ketika kita mengeluarkan 1, bisa jadi kita itu bisa mendapat 100, ngoten nggih Ustadz nggih, bahkan bisa lebih juga nggih kalau itu bisa berlanjut ngoten. Nah Ustadz, niki kula ngajak Cak Ning untuk bergabung Ustadz melalui WA dan bisa bertanya langsung ke kalian Ustadz seputar topik kita di menika sedekah jariyah. Cak Ning monggo sampai langsung bergabung melalui WA ning 089602111968. Cak Ning monggo lah nggak ada pertanyaan seputar amal sedekah jariyah nggih Ustadz nggih. Niki mboten napa Cak Ning langsung bergabung mawon ning 089602111968. Tapi sembari kita menantikan pertanyaan saking Cak Ning lewat WA Ustadz, monggo kita sareng-sareng midhangetaken lagu nggih Ustadz nggih. Mangke kalian Ustadz Mas Duki. Ustadz masih bersama kami nggih Ustadz nggih. Alhamdulillah Ustadz niki kita niku wau sampun ngajak Cak Ning bergabung Ustadz melalui WA ning 089602111968. Monggo Cak Ning lah stasi nggak ada pertanyaan langsung dikirim ning 089602111968. Nah niki kula bacakan nggih WA sing sampun masuk nggih Ustadz nggih. Nggih. Bentar iki kula cek riyen. Nggih. Niki Ustadz saking Ning Aminah ting Sidoarjo Ustadz. Pertanyaannya, sedekah yang pahalanya mengalir terus-menerus walaupun orangnya sudah meninggal niku napa nggih Ustadz? Niku, sedekah yang pahalanya mengalir terus-menerus walaupun orangnya sudah meninggal niku napa Ustadz? Oh, nggih. Nggih, pertanyaannya nggih. Nah, niku diantaranya salah satu contoh pahala apa yang terus menerus itu seperti masjid, mendirikan masjid, sekolah, madrasah, pesantren itu, insya Allah terutama masjid, insya Allah itu pahalanya terus mengalir dan yang beribadah di situ sangat banyak sekali sama masjid.
Insya Allah pahala kita mungkin ke orang tua, saudara kita, famili kita yang meninggal, insya Allah sangat mengalir terus seperti masjid itu. Salah satu contoh itu. Karena di masjid itu kan digunakan ibadah terus gitu Ustaz. Tadi amal jariah ini ku tasih mengalir meskipun orangnya sudah meninggal, ngoten nggih Ustaz nggih. Soalnya terus difungsikan misalnya gawe tuku napa sih musyaf ngoten nggih Ustaz nggih. Nggih, oke. Nah, niki lajengaken pertanyaan selanjutnya. Sakne tasih diajak sampean gabungan nggih ning 089 602 111968. Niki wonten malih saking meniki niki nggih. Nggih, niki saking Mas Adi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, nopo wakaf dapat dihukumi sebagai sedekah jariah Ustaz? Niku pertanyaane. Nopo wakaf dapat dihukumi sebagai sedekah jariah Ustaz? Nggih. Tentunya wakaf itu dari rata-rata kalau orang wakaf itu jumlahnya banyak, jumlahnya gede, otomatis pahalanya lebih besar dibandingkan dengan tokoh yang lain. Itu soalnya ya gitulah, wakaf itu lebih baik dari sedekah lain. Mungkin nilai besar, yang lebih banyak. Jadi itu yang mungkin yang lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah. Jadi nggak usah dikhawatirkan, malah justru ketika sudah berani berwakaf ya berarti harusnya sedekah itu malah lebih mudah dilakukan ya Ustadz, karena wakaf itu tingkatannya itu lebih besar. Nah, otomatis juga pahala yang didapat niku juga akan besar gitu ya, sesuai dengan amalan yang dilakukan itu ya Ustadz nggih. Nggih. Terus Ustadz kita tasih buka kesempatan Cak Ning, monggo ning 089 602 111968. Nggih. Niki wonten malih. Nggih, niki nggih. Oke. Niki wonten saking niki saking ning Nia Sidoarjo Ustaz. Nggih. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana nggih Ustaz cara amal jariah untuk orang yang sudah meninggal Ustadz? Nah, dengan cara apa Ustadz iki cak iso mengamalkan jariah untuk orang yang sudah meninggal, dengan cara apa aja itu Ustadz? Iya, pertanyaannya ya mungkin hampir sama itu dengan yang awal tadi. Bagaimana cara untuk bersedekah bagi yang meninggal? Ya, itu terjadi pada zaman Rasulullah dalam atas salah satu sahabatnya itu sahabat ini kaget orang tuanya meninggal dunia dan mempunyai harta benda yang dan dia sangat menyesal karena tahu ibunya ini orang yang sangat baik, orang yang sangat tapi dia menyesal seandainya itu masih ada, pastinya itu ingin bersedekah, berinfak. Akhirnya sahabat tanya kepada Rasulullah, itu saya waktu hidupnya sering berinfak, sering berderma. Bagaimana kalau saya derma atau sedekah saya tujukan ke orang tua saya, bagaimana? Kata Rasulullah, boleh sampai ke pahalanya kamu, kata Rasulullah. Dan
Bagaimana caranya? Ya banyak sekali. Seperti tadi itu mendirikan masjid, madrasah, pesantren dan lain. Nah, itu diantaranya. Atau mungkin sedekah di tetangga kanan mungkin itu. Ya begitu. Jadi bisa nggak Ustaz dengan harta, tapi bisa dengan harta dari yang mungkin dari bukan tadi kan misalnya harta orang tua ditinggalkan lalu disodakohkan. Tapi kalau misalnya sedekah ini ku dari harta selain milik orang tua niku sami napa mboten Ustaz? Sami kalau memang sudah diberikan kepada kita dan sudah menjadikan ya boleh. Boleh nggih. Oke. Lalu Ustadz, cara tanya nih, hilangnya pahala sedekah niku terjadi karena nopo nggih Ustadz nggih? Apakah ada yang mungkin bisa membatalkan pahala sedekahnya atau mungkin wakafnya juga sing mangke awak dhewe niat tapi ternyata Allah tidak lagi mencatatnya sebagai sedekah gitu. Gimana itu Ustadz? Yang membatalkan sedekah itu banyak sekali, di antaranya sedekah dari hasil ini nggak boleh. Dari hasil apa Ustadz? Dari hasil itu nggak boleh. Yang diungkit-ungkit, yang diungkit-ungkit. Kata Allah, "Nasilu sedekah niwal adha." Apa ya istilahnya menyebut-nyebut pemberiannya, apalagi sampai menyakiti perasaan orang yang diberi kasihan itu. Dan yang membatalkan pahala sedekah juga adalah dia juga krono menungso. Ini yang membatalkan pahala sedekah. Terus yang membatalkan pahala sedekah adalah dari sesuatu yang sedekah tapi barangnya itu buruk. Ini membatalkan pahala. Termasuk juga pahala orang sedekah, orang kafir, atau sedekah karena terpaksa. Ya. Sedekah karena terpaksa ini yang membatalkan pahala puasa. Jadi ya, kalau kita dengan pemberitahuan seperti ini, jangan sampai kita mengeluarkan sedekah itu karena terpaksa. Usahakan semua yang kita sampaikan tadi ya penipuan yang disebut itu termasuk yang membatalkan pahala tetap. Ya demikian Mas. Nggih Ustadz. Oke. Jadi niku nggih ada hal yang bisa membatalkan sedekah, misalnya dilihat dari barang niku apakah nantinya masih kalau yang masih bisa digunakan terus mungkin itu bisa terus amal jariahnya itu bisa terus mengalir. Tapi kalau misalnya iku barangnya wis entek utawa wis gak iso layak gak digawe, ya akhirnya kan tidak misal seperti mushaf yang sudah rusak akhirnya kan tidak dipakai ngaji lagi ngoten nggih Ustadz nggih. Jadi akhirnya selesai gitu, maksudnya itu ya tidak ada kegiatan yang menggunakan itu lagi, jadi tidak mengalir lagi ngoten nggih Ustaz. Oke. Baik Ustaz. Nah ini waktu jua yang akan segera memisahkan kita, tapi kita tasing ada waktu sakagem caning Ustaz untuk membahas topik niki. Mungkin ada yang belum disampaikan atau mungkin bisa menarik kesimpulan dari perbincangan kita Ustadz tentang sedekah jariah Ustadz. Monggo Ustadz. Oke. Ya, kesimpulan dari pertemuan kita taklim hari ini yang pertama, marilah kita semangat untuk mengeluarkan sedekah dari apa yang telah
diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak banyak. Yang penting ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur-syukur kita bisa memberikan bisa meringankan kita saudara-saudara kita. Mungkin kalaupun kita mampu kita menyumbang untuk masjid dan lain sebagainya. Yang terpenting keikhlasan kita untuk bersedekah di hadapan Allah SWT. Dan terlebih penting lagi mengantarkan nanti di tatkala kita Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan khotimah dengan salaran, sila kita mengucapkan sebagai sirri serta umita tersebut mengantarkan kita untuk menjadi husnul khotimah. Mas minggulannya. Niko Ustadz nggih, matur nuwun sangat Ustadz sampun menjelaskan seputar topik dinten menika wonten teng dicara cahaya pagi. Mugi-mugi napa sing sampun kita bahas niki saged bermanfaat, saged bisa menambah keilmuan keislaman cakning sedaya Ustadz nggih. Matur nuwun Ustadz Mas Duki sampun gabungan. Mugi-mugi kita saged kepangihan malih wonten teng sanes wekdal Ustadz nggih. Matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.